Okay, guys, thank you for the opportunity given to me to share about book I read. Oke, judul buku yang saya baca yaitu Membaca Secepat Kilat, Mengingat Setajam Pedang. Baik kawan-kawan, kita tahu bahwa kemampuan membaca adalah keahlian dasar yang wajib dimiliki untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi, apa itu membaca cepat? Kita tahu bahwa apa sih itu membaca cepat? Jadi membaca cepat adalah membaca dengan jangka waktu yang cepat. Jadi membaca cepat itu kita tahu bahwa membaca dengan jangka waktu yang sangat cepat. Untuk apa kita harus membaca? Nah, tujuan kegiatan membaca ini adalah untuk mencari informasi atau mengingat seluruh informasi. Jadi ada beberapa manfaat membaca cepat yang berguna buat saya dan bagi kawan-kawan semua. Dan terlebih-lebih manfaat membaca cepat untuk siswa dan mahasiswa, untuk siswa dan kita mahasiswa saat ini. Jadi yang pertama yaitu meningkatkan daya ingat. Salah satu keahlian yang dibutuhkan oleh pelajar dan mahasiswa adalah kemampuan mengingat. Jadi salah satu keahlian kawan-kawan yang kita butuhkan saat ini untuk kemampuan untuk mahasiswa yaitu kemampuan mengingat. Banyaknya pembahasan mata kuliah ataupun mata pelajaran menuntut kemampuan mengingat yang sangat baik agar mencapai kesuksesan belajar. Kemampuan mengingat itu sendiri berkaitan erat dengan kemampuan membaca cepat. Jika kita mampu membaca cepat, secara otomatis kemampuan kita akan meningkat seiring dengan seberapa seringnya kita berlatih membaca. Jadi yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan belajar dan melatih fokus. Sulitnya berkonsentrasi adalah masalah utama yang sering dialami pelajar saat mengerjakan tugas. Jadi sulitnya berkonsentrasi itu juga merupakan salah satu masalah utama yang sering dialami pelajar saat mengerjakan tugas. Kita sering merasa kurang fokus dan mudah tergoda untuk beralih ke kegiatan lain saat belajar. Entah itu membuka sosial media, melihat handphone, atau hanya sekedar mengganti musik yang sedang kita dengarkan saat belajar. Dampak hal ini akan kurang baik jika dilakukan terlalu sering. Bahkan ada baiknya jika kita mematikan seluruh gadget saat kita belajar. Tapi tidak semudah itu, bukan? Mari kita lihat sisi baiknya. Jika kita fokus belajar atau mengerjakan tugas, kita akan lebih cepat paham materi dan tugas akan cepat selesai. Jadi yang ketiga yaitu meningkatkan daya pikir. Jadi menyerap ilmu dari banyak mata pelajaran atau mata kuliah memerlukan kemampuan berpikir yang bagus. Kemampuan otak manusia dalam berpikir sangat fleksibel. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh banyak hal dan hal yang paling mempengaruhi cara kerja otak adalah kebiasaan. Kebiasaan membaca cepat dapat meningkatkan kemampuan berpikir, terutama jika kita harus memikirkan hal-hal yang kompleks seperti materi yang membutuhkan pemahaman tingkat tinggi. Yang seterusnya yaitu meningkatkan logika. Secara umum membaca adalah kegiatan untuk melatih otak. Sudah pasti ya teman-teman bahwa secara umum membaca adalah kegiatan untuk melatih otak kita. Ketika kita melatih otak kita untuk membaca cepat, banyak hal menarik yang terjadi. Otak kita akan bekerja lebih efektif dalam memilah-milah informasi. Setelah itu, otak akan menghubungkan informasi tersebut dengan informasi yang didapat sebelumnya. Semakin kita berusaha bisa membaca cepat, semakin cepat proses itu terjadi. Jadi menghubungkan informasi yang berkaitan itulah yang akan meningkatkan logika. Tidak hanya itu, proses itu juga akan meningkatkan kecepatan respon kita jika kita diminta menyimpulkan, menceritakan kembali atau menjawab sebuah pertanyaan. Jadi seterusnya yaitu meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Jadi ini juga sangat penting buat kita meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Kegiatan belajar tidak lepas dari pemecahan masalah.
mengerjakan soal, membuat dan menyelesaikan studi kasus, melakukan eksperimen sampai memberi pendapat atas suatu kejadian memerlukan kemampuan penyelesaian masalah yang efektif dan efisien. Tidak hanya tepat, tapi juga cepat. Apalagi kita sedang menghadapi seperti ujian atau ulangan. Jadi itu saja kawan-kawan yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman tentang isi buku yang telah saya baca. Dan terima kasih.